Halo Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kembali sebagai acara tahunan IAI Kompartemen Akuntan Pendidik bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam kesempatan kali ini menyelenggarakan Seminar Internasional KRA ke-12. Acara KRA ini menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi, maupun semua pihak yang terkait dengan bidang akuntansi untuk bisa berbagi hasil, baik itu hasil penelitian ilmiah, maupun hasil studi, maupun hasil-hasil pemikiran yang lain, tentu saja yang terkait dengan akuntansi. Nah, silakan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa mengirimkan karya tulis di link yang tertera. Perlu saya ingatkan di sini bahwa untuk submit paper ataupun hasil penelitian di Seminar Internasional KRA 12 ini gratis Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ayo segera submit papernya di International Conference KRA ke-12. Ingat, submitnya gratis. Karena di dalam sustainability accounting ini yang namanya berkelanjutan itu adalah kita harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, tentang lingkungan hijau, tentang dampak sosial, risiko yang ditimbulkan. Nah, kalau Indonesia sudah punya visi seperti ini, sayang sekali kalau tidak didasari dengan praktek sustainability accounting yang baik. Selain mengenalkan yang namanya aktivitas mereka juga mengenalkan yang namanya bentuk tanggung jawab sosial saya itu seperti ini, agar adik-adik kita Gen Z dan Gen Alpha ini mengerti dan juga simpatik dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terjun terkait dengan gimana praktek sustainability accounting. Ini poin penting saya kira rekan-rekan akuntan sekalian yang disampaikan Bu Elka ini. Berarti peran serta dari stakeholders juga ya Bu. Benar sekali. Karena Gen Z itu tidak bisa hanya sekedar diberitahu belajar ini silakan pelajari besok ujian, tidak bisa. Mereka juga ingin tahu ini saya belajar ini untuk apa? Halo sobat-sobat akuntan, bertemu kembali di IAI Jatim TV. Perkenalkan, saya Fidelis Arastio Anono selaku host di sini di program IAI Jatim Knowledge Sharing. Nah, rekan-rekan akuntan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, ya, yaitu terkait dengan Gen Z dan sustainability accounting. Kita tahu bahwa sustainability accounting saat ini sedang menjadi perbincangan banyak pihak, terutama di dunia akuntansi. Nah, bersama kita pada kesempatan kali ini ada Ibu Dr. Mar'a Eltaf Ilahiyah, SEMA. Selamat siang. Selamat siang. Bu Mar'a. Selamat siang, Pak. Ya, saya mungkin lebih akrabnya memanggil Bu Elta. Iya. Oke, saya akan supaya lebih akrab, saya akan memanggil Bu Elta. Baik, Bu Elta. Ini menarik sekali topiknya karena berbicara tentang Gen Z dan sustainability accounting. Ya. Dua hal yang memang akhir-akhir ini banyak sekali menjadi perbincangan ya Ibu ya. Namun ini ada satu yang menggelitik dulu buat saya. Pertama tentang Gen Z terlebih dahulu. Gen Z dan sustainability accounting. Sebelum ke sustainability accounting, menurut Ibu sebenarnya perannya apa sih Gen Z di dunia akuntansi itu sendiri? Baik, terima kasih Pak Nino atas kesempatan yang telah diberikan di acara podcast hari ini. Sangat menarik kita membahas terkait dengan sustainability accounting di era Gen Z. Sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai sustainability accounting, pertama ini Gen Z itu merupakan hal yang menurut saya sangat menarik sekali ya Pak Nino ya. Melihat sekarang kalau kita lihat itu Gen Z ini merupakan adik-adik kita yang lahir di rentang tahun 90 atau middle 90s ya, 95 sampai dengan tahun 2010, yang mana mereka ini merupakan generasi yang sudah didampingi oleh teknologi dari mulai lahir ya sampai dengan yang namanya di era digitalisasi seperti sekarang. Nah, kenapa Gen Z ini memiliki korespondensi yang menarik dengan sustainability accounting? Karena rata-rata Gen Z itu tidak yang namanya tidak gaptek ya, tidak seperti generasi X, generasi tradisional, baby boomers, bahkan milenial. Mereka ini dari mulai bangun tidur sampai dengan mau tidur itu selalu yang namanya pegang yang namanya handphone ya. Otomatis mereka pasti tidak kalah update ya terkait dengan isu-isu yang
sangat-sangat terbaru mengenai tentang lingkungan, sosial dan segala macam. Ya, jadi bahkan kalau buat generasi Z itu ketinggalan dompet tidak apa-apa, tapi ketinggalan handphone bisa menjadi satu masalah yang serius ya Bu ya. Ya benar sekali Pak Nino. Menarik. Jadi kalau kita lihat ini perusahaan sekarang ini bukanlah di level yang aman-aman aja ya Pak Nino ya. Artinya perusahaan memang fokusnya memang di aktivitas terkait dengan mencari profit. Tetapi itu bukan semata-mata karena kenapa sekarang ini semuanya eranya adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan inilah yang mendorong Gen Z untuk terus mencari informasi yang lebih mendalam terkait dengan apakah perusahaan terkait ini memang dia sudah ramah lingkungan, sudah sesuai dengan lingkungan sosial yang ada, dan inilah yang menjadi topik yang harus kita bahas. Oke. Menarik sekali Bu. Dengan segala kemampuannya yang boleh dibilang lebih punya literasi digital yang lebih baik, rasa keingintahuan yang lebih besar. Lalu kalau sekarang lebih spesifik lagi ke isu sustainability accounting nih Bu. Kira-kira peran mereka apa sih sebenarnya Bu? Karena kan yang berhadapan langsung dengan sustainability accounting itu adalah perusahaan. Tentu saja yang notabene para pengambil keputusannya belum generasi Z saya kira ya Bu ya, lebih banyak adalah para senior begitu ya. Nah, tapi terus generasi Z ini lalu perannya di mana Bu di sini? Ya. Jadi peran mereka ini sebenarnya sangat mendukung sekali Pak Nino ya. Kalau kita lihat ini kan lulusan dari rentang tahun 2020 sampai dengan sekarang ini kan semuanya sudah hampir dipenuhi oleh Gen Z ya Pak Nino ya. Jadi ketika mereka nanti job seeker atau pembuat usaha, nah otomatis ini kan nanti dampaknya juga terkait dengan sustainability accounting, dan perusahaan itu juga pasti akan berkontribusi dan memiliki relationship dengan mereka-mereka ini. Nah, kalau kita lihat sekarang kan sustainability accounting ini memang sudah mulai marak, dan para Gen Z ini pasti dia tidak hanya sekedar percaya bahwa oh ada perusahaan X, saya sudah terbuka loh, saya sudah ramah lingkungan loh, tapi kan harus ada faktanya. Nah, itulah yang menjadi titik poin kenapa Gen Z itu merupakan penopang utama terkait dengan peran sustainability accounting, karena mereka akan mencari di perusahaan di mana mereka akan melihat kira-kira nanti dari segi laporan kinerjanya perusahaan ini gimana ya, dari segi laporan sosialnya gimana ya, dari segi laporan hijaunya gimana ya, sehingga nanti perusahaan itu tidak bisa menutup-nutupi lagi karena lebih kritis dikejar oleh Gen Z. Lebih kritis untuk mencari tahu lebih banyak ya Bu, artinya mencari tahu lebih banyak. Namun kan itu terkait dengan mungkin pelaporannya ya Bu ya, pelaporan keberlanjutannya. Apakah ada yang lain Bu peran Gen Z di sini? Karena kan tidak semua generasi Z mungkin akan sangat aware dengan pelaporan keberlanjutan. Tapi toh generasi Z itu juga rasanya tidak bisa diabaikan begitu saja. Artinya mereka pegang peranan yang sangat penting untuk bisnis ke depan. Kira-kira bagaimana Bu? Ya, jadi Pak Nino, mungkin kalau kita lihat salah satu kasus yang fenomena ya di Indonesia misalnya, mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita yang generasi milenial terkait dengan PT Lapindo Brantas. Oh iya, betul. Kita mungkin tahu kasusnya itu sudah bukan rahasia umum lagi. Sudah bukan rahasia umum. Nah, Gen Z sekarang ini sudah mulai pintar sekali. Mereka mengetahui kalau ada dampak langsung. Oh ternyata Lapindo ini efeknya luar biasa ya. Ketika saya lewat ke Porong itu nggak nyaman ya. Ketika saya melihat banyak korbannya ini, kok kayaknya kira-kira masih kurang fair ya dengan ganti rugi sekian ya. Nah ini mungkin menjadi fenomena yang tergelitik bagi Gen Z. Kira-kira apa yang terjadi ya? Kok bisa Lapindo ini menyebabkan yang namanya kerugian seperti ini ya, dari dampak sosial, lingkungan. Dan menurut saya ya Gen Z ini bukan orang yang tidak bisa dibungkam ya Pak Nino ya. Betul sekali, mereka sangat kritis. Iya, mereka sangat kritis sekali. Ya, karena mahasiswa saya tuh sudah mulai mencari melalui artificial intelligence, dari TikTok, dari YouTube. Mereka akan mencari tahu, oh ternyata dampaknya kalau perusahaan itu nggak fair terhadap sustainability itu seperti ini ya dampaknya ya. Jadi case-case nyata inilah yang menurut saya menggelitik Gen Z untuk mencari kebenaran dan terus menekan perusahaan itu agar bisa mengungkap yang namanya sustainability accounting. Sebenarnya
kalau sustainability accounting itu sendiri prakteknya seperti apa sih Bu kalau di Indonesia ini? Mungkin kita perhatikan kalau di luar negeri ya, mungkin sudah mulai banyak perusahaan yang peduli dengan isu keberlanjutan. Tapi di Indonesia kan rasanya belum banyak. Iya, benar sekali Pak Nino. Kalau kita lihat kan secara teori memang di akuntansi itu kan ada yang namanya CSR ya Pak Nino ya. Betul. Nah, tapi memang secara nyatanya kegiatan atau aktivitas CSR ini banyak sekali perusahaan yang menurut saya masih belum 100% mengalami keterbukaan. Ya, contohnya ya banyaklah perusahaan yang masih belum aware melakukan yang namanya tanggung jawab sosial dan lainnya. Nah, menurut saya inilah yang menjadi topik yang harus kita tetap tekankan kepada mereka-mereka yang memang kalau perusahaan ini kalau mau beraktivitas itu ya jangan hanya mikirkan tentang keuangan saja ya, tapi tolong dibenahi CSR-nya yang seperti visi misinya dalam annual report, lalu dalam kampanye-kampanye lingkungan yang agar mereka itu lebih aware sekali terkait dengan isu-isu sosial yang ada. Oke. Pernah ada semacam survei atau tidak kira-kira ya Bu ya, yang mungkin menunjukkan bahwa Gen Z ini sudah cukup peduli atau mungkin cukup tahu dengan isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan seperti ini. Pernah ada survei seperti itu nggak Bu? Iya, jadi sebenarnya pernah ada survei ya Pak Nino ya, tapi ini memang saya tidak bisa menampilkan yang fakta empiriknya karena memang ini surveinya di kelas mata kuliah saya, jadi dari jadi karena kebetulan saya mengajar akuntansi manajemen, jadi masih sangat relate sekali dengan topik ini. Jadi saya pernah ada tugas yang memang saya berikan kepada anak didik saya terkait dengan seberapa tahu sih kamu tentang sustainability accounting. Dari 4 kelas yang saya ajar ini ternyata kira-kira hanya 10% saja yang tergelitik dengan seperti itu Bu. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya saya yakin mereka paham tentang lingkungan, tetapi tentang praktiknya seperti apa, teorinya seperti apa, itu mereka masih sangat buta sekali. Nah, inilah yang memacu kenapa topik ini harus diangkat agar adik-adik Gen Z kita dan Alpha yang bawa ini itu supaya mereka itu sadar lingkungan dan mencari dan tetap terus memperjuangkan yang namanya sustainability accounting. Oke. Hanya 10%. Iya, hanya 10% saja. Kalau boleh tahu 10% itu di antara yang 10% itu sudah tahu sampai seberapa jauh Bu kira-kira Bu? Iya, jadi di antara 10% ini menarik Pak Nino. Jadi mereka ini mencari contoh sustainability accounting yang nyata di Indonesia itu dampaknya seperti apa. Mereka lihat ada yang kebetulan rumahnya itu di lingkungan Sidoarjo ya Pak Nino ya. Jadi mereka tahu pasti, oh ternyata dampak nyatanya ini seperti ini loh, lingkungan yang tercemar yang terkait dengan daerah Lapindo. Jadi karena tinggalnya kebetulan di daerah terdampak, jadi lebih aware ya. Lebih aware begitu. Dan sejauh ini kalau bagi mereka yang sudah cukup aware, apa pendapat mereka Bu? Jadi pendapat mereka ini sangat menarik Pak Nino. Jadi pendapat mereka ini katanya mereka, Bu, nantinya kalau kita jadi akuntan, nanti itu kita pingin fokus lagi belajar gimana sih Bu menyusun, dalam kutip mereka bilang ini laporan yang halal ya. Laporan gitu. Jadi laporan yang halal itu dalam artian laporan keuangan yang tidak hanya berpihak pada entitas perusahaan saja ya, keuntungan, tapi yang paham tentang lingkungan, yang paham tentang gimana caranya perusahaan itu juga berkontribusi terhadap sosial. Ya, mungkin mereka juga sangat tergelitik ya Pak Nino ya, karena memang dampak dari Lapindo sendiri itu banyak mahasiswa yang saya yang di 10% itu merasakan ternyata nggak enak loh ya kalau kena dampaknya seperti ini. Saya jadi tergelitik ingin tahu lebih jauh Bu dari yang 10% ini. Apakah kemudian mereka juga let's say cerita ke teman-temannya dampaknya seperti ini loh, tidak enak loh. Sampai seperti itu Bu kira-kira? Mereka juga karena yang dari 10% ini memang kategori mahasiswa yang memang kalau sekarang artinya apa ya, kutu buku ya, nerd ya, nerd student gitu ya Pak Nino ya. Jadi mereka ini punya kayak student club gitu ya, mereka bilang sama temen-temennya, oh kalau mau jadi accounting itu seperti ini loh yang halal, yang istilahnya itu yang tidak merugikan. Ya mereka baca-baca browsing-browsing, Bu ternyata
laporan ESG itu macam-macamnya kayak gini ya Bu, ya nggak hanya fokusnya yang selama ini mereka tahu itu akuntansi itu sebatas berbicara profit and loss ya. Tetapi akuntansi itu juga menarik loh Bu, ada yang katanya kita bilang charity ya, kita aware sama namanya sosial, kita mikir tentang gimana caranya lingkungan itu bisa hijau. Ya itu saya namanya dosen ya sedikit bangga ya Pak Nino ya. Ketika ada mahasiswa saya yang berbicara bahwa akuntansi itu bukan lagi yang namanya orientasinya profit and loss, tapi juga bisa dikembangkan ke segi yang sangat-sangat humanis dan sosial. Saya jadi berpikir dalam posisi seperti ini nerd itu diperlukan, karena nerd dalam konteks ini itu berarti kegemaran membaca dan punya kekritisan dalam menelaah bacaan-bacaan ya Bu ya. Diperlukan ya. Diperlukan sekali nerd seperti itu. Nah, apakah itu juga selain mungkin dia cerita ke teman-teman, apakah juga tercermin dalam sikap misalnya Bu, ketika mereka membeli barang pun juga membeli barang yang yang ramah lingkungan seperti itu kah? Iya, jadi sekarang itu Pak Nino memang di Surabaya juga didukung sekali iklimnya Pak Nino ya. Kalau misalnya kita ke minimarket atau ke swalayan atau ke mall-mall, sekarang kan kita sudah tidak boleh yang namanya tidak pakai kresek ya Pak ya. Kita bawa yang namanya zero tas plastik. Ya, benar sekali. Nah, ternyata ini menarik sekali Pak Nino bagi Gen Z yang menurut kita mungkin ini kan hal yang sepele ya Pak Nino ya. Tapi mereka mencari tahu. Oh ternyata plastik itu bisa begini loh, ya bisa begini loh, dan ternyata itu yang membuat mereka juga tergelitik bahwa ternyata saya belajar sustainability accounting itu praktek nyatanya juga ada di kegiatan sehari-hari, bahwa kalau ke Indomaret itu nggak boleh lagi pakai plastik dan lain sebagainya, dan mereka sangat mendukung sekali. Mendukung sekali. Iya. Itu menunjukkan rekan-rekan akuntan bahwa generasi muda sekarang itu, generasi Gen Z itu juga punya kepekaan terhadap apa yang ada terjadi di lingkungan, di keseharian mereka, dan mereka mencari tahu. Ini satu-satu yang positif. Iya, benar sekali. Satu positif sekali ya Bu ya. Iya, benar sekali Pak Dino. Jadi dari praktek kuliah yang hanya sebatas teori, mereka mempraktekkan bahwa dalam kehidupan nyata itu ternyata begini loh, ini hal kecil itu kita bisa membawa perubahan terkait dengan sustainability accounting. Ya, luar biasa sekali. Iya, memang segala sesuatu itu tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Ya, benar. Start from something small but significant. Benar sesuatu sekali. yang kecil tapi signifikan. Efeknya luar biasa. Ya. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang lalu peran Gen Z dalam apa ya, kalau saya boleh bilang meningkatkan kualitas sustainability account, praktek sustainability accounting di Indonesia. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri, praktek sustainability accounting di Indonesia itu sendiri sebenarnya bisa ditingkatkan seperti apa Bu? Karena kan saya pernah membaca bahwa memang di Indonesia sendiri praktek sustainability accounting belum banyak ya, belum sepenuhnya ya. Apalagi standarnya juga masih sedang digodok oleh AI ya Bu ya. Nah, oleh karena itu apa kira-kira yang bisa dilakukan Bu untuk bisa memperbaiki itu? Baik. Jadi Pak Nino, kalau kita lihat memang prakteknya sustainability accounting di Indonesia itu memang masih dikatakan masih perlu banyak dipraktekkan ya secara mendetail dan juga secara baik ya Pak Nino ya. Karena kalau kita melihat visi Indonesia Emas di tahun 2045 itu sebenarnya Indonesia itu punya visi yang sangat bagus Pak Nino. Pingin menjadi yang namanya Indonesia negara yang selalu melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya kalau kita relate dengan teori sustainability accounting ini sangat relate sekali. Karena di dalam sustainability accounting ini yang namanya berkelanjutan itu adalah kita harus bisa bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, tentang lingkungan hijau, tentang dampak sosial, risiko yang ditimbulkan. Nah, kalau Indonesia sudah punya visi seperti ini, sayang sekali kalau tidak didasari dengan praktek sustainability accounting yang baik. Nah, kalau kita lihat Pak Nino, menurut data yang saya baca di salah satu artikel memang khusus membahas tentang gimana sih dampak dari sustainability accounting. Jadi di tahun mungkin bisa dibantu? Ya,
Ini ya Bu ya. Ya, jadi di tahun 2021 rupanya Pak Nino, praktek sustainability accounting di Indonesia ini masih sangat minim sekali. Jadi dari 47 negara pasar modal di dunia, kita itu masih peringkat nomor 36. Yang mana di sini ada sekitar 40% perusahaan di Indonesia ini yang notabene masih belum sadar yang namanya lingkungan sosial dan lingkungan hijau. Nah, kalau kita praktekkan dengan simbol-simbol sustainability ini kan sangat miris sekali ya Pak ya. Jadi gimana kita berkampanye tentang gimana sustainability, accounting, tapi prakteknya juga masih sedemikian rupa. Nah, saya harap nanti ke depannya itu kita bisa belajar dari fenomena data yang ada supaya kita bisa memang menerapkan visi Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Ini kalau ini data tahun 2021 ya, Bu ya. Semestinya sekarang sudah di 2023, 2022, 2023, 24, 25. Ada peningkatan kira-kira Bu ya? Iya. Kemarin waktu saya source untuk 2025 memang belum terpublish secara indeksnya belum sangat nyata, cuman peningkatannya tidak terlalu signifikan Pak Nino. Mungkin mungkin ada di kisaran rating 30-an juga sih, mungkin awal sekitar 31 atau 30. Menurut saya juga masih perlu sangat perbaikan lagi karena melihat fenomena yang ada harusnya tetap selalu dilakukan perbaikan. Ya. Nah, kalau menurut Bu Elta, perbaikan ini kira-kira Gen Z itu bisa berkontribusi di mana kira-kira Bu? Iya. Terkait dengan perbaikan ini. Iya, jadi Pak Nino, menurut saya Gen Z ini kan Gen Z yang sangat kritis sekali Pak Nino ya. Mereka selalu yang namanya melek teknologi informasi. Nah, menurut saya perbaikan yang ada ini di antara lulusan mahasiswa sekarang yang termasuk dari Gen Z, mereka ini karena sudah mencari sumber dan isu-isu dari dari internet, dari gadget mereka. Perbaikan yang mereka bisa lakukan ini adalah ketika mereka mulai mengkritisi standar-standar yang berlaku, praktek yang berlaku, fenomena yang berlaku, dan menurut saya ya Gen Z ini tidak akan hanya puas dengan hal itu juga ya, mereka akan tetap mencari tahu source-nya lebih banyak, dan dari sumber sekarang kita juga banyak menggunakan artificial intelligence ya, jadi mereka tetap terus menggali dan itu yang merupakan peran terpenting karena perusahaan ini pasti dituntut untuk gimana nih keterbukaannya, dan kalau mereka sudah tersudut itu saya yakin Gen Z ini bisa untuk memperbaiki lebih baik. Menarik Bu, karena kan berarti Gen Z akan selalu mencari tahu ya kan. Nah, terkait dengan isu lingkungan ini juga akan selalu berusaha mencari tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan begitu ya. Namun sebagaimana kita juga tahu, bagaimanapun juga mereka sebagai generasi muda tetap perlu arahan ya Bu ya. Benar sekali. Karena kan penggunaan AI, penggunaan teknologi digital, kemudian berbagai macam referensi yang kalau tidak bijak dalam menyikapinya itu bisa fatal, bisa salah arah. Benar. Nah, ini harusnya bagaimana Bu? Jadi harusnya di sini ini yang pertama memang harusnya adanya peningkatan dari regulasi. Bukan saya bilang regulasinya nggak baik ya Pak Nino ya. Regulasinya kita sudah luar biasa baik. Namun di sini yang namanya peraturan itu kan selalu memerlukan yang namanya revisi dan peningkatan. Nah, di sini saya harap peran dari negara dan juga disupport juga oleh peran dari organisasi tersayang kita IAI agar tetap terus mengkampanyekan atau membuat kebijakan standar-standar yang memang sangat penting sekali terkait dengan sustainability accounting, dan juga adanya kampanye, pendidikan dan seminar-seminar lanjutan yang memang menampung wadah bagi Gen Z untuk lebih terarah. Jadi artinya mereka ini mencari tapi juga terarah dengan baik. Menurut Ibu, untuk bisa membantu mengarahkan Gen Z ini apa yang harus dilakukan? Kalau regulasi kan kita berbicara tentang nanti perusahaan-perusahaan di dalam menerapkan akuntansi keberlanjutannya bisa lebih baik lagi kualitasnya, penegakan hukum dan lain sebagainya untuk yang melanggar ya kan, standar akuntansi yang keberlanjutan itu untuk menata praktek akuntansi. Kalau dari sisi bagaimana membimbing generasi Z ini Bu, kira-kira bagaimana Bu?
Jadi untuk membimbing Gen Z ini memang selama ini kan kita mempelajari sustainability accounting ini, bukan saya bilang tidak bagus ya Pak Nino ya, tapi kesannya kan masih sekedar basic luarnya aja ya Pak Nino ya. Menurut saya memang kalau menanamkan ini harus kita tanamkan dari dini Pak Nino. Jadi sebelum jadi mahasiswa itu kan mereka masih siswa SMA yang notabene ini masih labil ya. Karena memang saya juga pernah jadi anak SMA ya. Ketika kita semua pernah Bu. Iya, benar Pak Nino. Ya, jadi ketika jiwa seorang anak ini masih labil mencari yang namanya kebenaran. Nah, ini perlu kita sisipi landasan bahwa pengenalan dari sustainability ini seperti ini. Jadi menurut saya perlu ada pengenalan dari yang namanya dasar SMA, lalu nanti kita briefing dengan adanya seminar-seminar, tapi yang menarik dibungkus oleh gaya-gaya Gen Z, karena Gen Z sekarang itu nggak bisa yang harus otoriter ya, tapi kita harus fleksibel, cuman memiliki makna. Dan setelah itu ketika mereka sudah di jenjang mahasiswa itu selalu kita berikan seminar pembinaan yang lebih dalam agar nantinya mereka itu paham ternyata saya belajar ini itu ada gunanya, ada fungsinya. Karena sekarang itu Gen Z rata-rata kritis ya Pak Nino ya. Betul. Iya, mereka pasti akan menanyakan, kenapa saya belajar ini, kenapa saya belajar itu kalau tidak ada efek atau fungsinya seperti apa. Jadi menurut saya memang penanaman dini itu perlu sekali. Berarti sejak SMA bahkan ya, Bu, ya sejak pendidikan menengah ya. Baik, Pak. Tidak cukup kalau setelah di perguruan tinggi, apalagi setelah di semester 5 baru dikenalkan, terlambat itu berarti. Terlambat menurut saya. Oke, berarti artinya kita harus bergerak jauh lebih awal. Bahkan sejak di pendidikan menengah ya Bu ya, terutama di SMA. Artinya ketika mereka masuk kuliah sudah ada lah basic-basicnya ya. Oke. Menurut Ibu apakah perlu ada, tentu saja di situ peran pendidik sangat penting ya Bu, untuk membentuk Gen Z ini supaya terarah dan punya kesadaran lingkungan yang lebih baik lagi, kesadaran sosial lingkungan yang lebih. Apakah mungkin kalau menurut Bu Elta ada juga diperlukan peran serta dari pihak-pihak lain selain pemerintah tentu saja sebagai regulator? Ini juga sangat perlu sekali Pak Nino. Jadi ketika kita mengajak mereka ini untuk aware lingkungan, otomatis mereka juga akan menanyakan, kira-kira kalau kita belajar aware lingkungan ini yang terkait secara langsung siapa, atau yang bertanggung jawab secara langsung itu siapa. Mungkin nanti kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang terkait. Ada program-program yang khusus, mereka juga selain mengenalkan yang namanya aktivitas mereka juga mengenalkan yang namanya bentuk tanggung jawab sosial saya itu seperti ini, agar adik-adik kita Gen Z dan Gen Alpha ini mengerti dan juga simpatik dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terjun terkait dengan gimana praktek sustainability accounting. Ini poin penting saya kira rekan-rekan akuntan sekalian yang disampaikan Bu Elka ini. Berarti peran serta dari stakeholders juga ya Bu. Benar sekali. Karena Gen Z itu tidak bisa hanya sekedar diberitahu belajar ini silakan pelajari besok ujian, tidak bisa. Mereka juga ingin tahu ini saya belajar ini untuk apa? Ya kan? Dan ketika mereka melihat bahwa di perusahaan itu diterapkan, disitulah mereka akan ini memang betul-betul diperlukan dan membawa dampak. Menarik sekali. Nah, baik, ini perbincangan yang sangat menarik Bu Elka, karena kita sudah membahas tentang Gen Z dan praktek sustainability accounting, sesuatu yang sangat hype di beberapa waktu terakhir ini gitu ya. Nah, kalau saya boleh simpulkan Ibu Elka ya dari perbincangan kita dari sore hari ini, berarti Gen Z di sini ini sebagai generasi penerus. Ibaratnya mereka adalah generasi yang akan menerima tongkat estafet dari kita-kita ini gitu ya. Benar sekali Pak Nino. Dan mereka harus disiapkan betul bahwa kepedulian itu dibangun bukan hanya lewat membaca semata, tapi juga mendalami, menjiwai. Benar sekali. Ya, dan untuk itu memang perlu peran serta dari semua pihak dan dikenalkan sejak dari awal begitu ya Bu ya. Wow, ternyata rekan-rekan akuntan, peran generasi Z itu sangat penting di dalam menentukan kualitas sustainability accounting practice di Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Elka sudah berkenan untuk sharing terkait dengan Gen Z dan sustainability accounting, sesuatu yang
kita hadapi di Iya. akhir-akhir ini, dan memang Iya. harus kita sikapi dengan sangat bijak dan sangat baik Iya. demi kepentingan kita bersama gitu tentunya ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Bu Elka atas insight-nya, sudah berbagi di acara IAI Knowledge Sharing. Iya. Demikian rekan-rekan akuntan Jawa Timur, kita sudah berbicara panjang lebar, diskusi panjang lebar tentang peran Gen Z dalam sustainability accounting. Ternyata peran yang tidak bisa diremehkan sama sekali, karena mereka adalah generasi penerus. Mereka adalah penerima tongkat estafet dari kita. Kualitas bumi yang akan kita tempati tergantung pada mereka kelak. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menyiapkan generasi Z ini dan juga generasi Alpha untuk bisa punya environmental awareness yang bagus, termasuk di konteks akuntansi. Demikian saya kira apa yang bisa kami sharingkan di IAI Knowledge Sharing pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan akuntan sekalian. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika belum. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalam.